Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang Bank and Payment. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marsya Razita dengan rekan saya Nadila Kartika Putri dan Indri Yulianingsih. Nah, pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang pembuatan bank, prepayment, invoice, dan payment. Nah, baik pada case ini tentang pembelian AC. Pada tanggal 20 Februari 2025, perusahaan membeli AC sebanyak 2 pieces dengan harga masing-masing 150 USD. Sebelum dikirim, supplier meminta tanda jadi berupa uang muka sebesar 100 USD. Tanda jadi dibayarkan 12 Februari 2025. Barang beserta invoice diterima pada tanggal 20 Februari 2025. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke pembuatan bank. Tahapan yang pertama, di sini kita pilih payable super user. Lalu kita klik setup, pilih payment, dan klik bank account. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik track. Lalu isi country, bank name, dan branch name. Nah, lalu untuk country di sini kita bisa klik Indonesia. Lalu untuk di bank name ini, kita isi bank name dan branch name yang sudah dibuat sebelumnya. Itu aja, dan kemarin saya pakai yang ini. Nah, jika semuanya sudah terisi, kita bisa klik continue. Nah, selanjutnya kita isi bank account. Ini kita pilih share. Lalu kita checklist payables. Jika sudah, kita pencet next. Lalu untuk account name ini kita buat nama baru. Tuh. Kita isi yang ada tanda bintangnya aja. Lalu untuk account number ini kita bisa isi bebas. Yang penting dia 10 digit. Untuk currency-nya di sini kita pilih IDR. Nah, untuk multiple currency-nya tidak usah di checklist, jadi kita bisa langsung save and next. Nah, pada tampilan ini kita klik bagian cash. Nah, untuk company-nya kita pilih operation. Lalu untuk departemennya juga diisi, dan untuk account-nya di sini kita pilih account cash, yaitu 1000. Nah, jika sudah terisi semua, kita langsung klik create dan quick sell. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, bisa diklik. Lalu selanjutnya kita turun ke bawah sedikit.
kita checklist allow zero payment. Baik, jika sudah terchecklist, kita bisa save and next. Nah, lalu pada tampilan ini kita bisa klik add organization. Lalu kita checklist payable dan masukkan organisasi. Sini kita bisa pilih kode kita cari. Lalu kita bisa continue jika sudah. Lalu masukkan case dan play. Jika sudah, kita checklist payable dan save and next. Lalu bisa di finish. Nah, jika tampilan sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil untuk membuat bank account dengan nama NIM-nya. Selanjutnya, setelah selesai membuat bank, kita akan menyelesaikan sebuah transaksi yang dimana pada tanggal 20 Februari 2025, perusahaan membeli AC sebanyak 2 pieces dengan harga masing-masing $150. Kemudian sebelum dikirim, supplier meminta tanda jadi berupa uang muka sebesar $100. Tanda jadi dibayarkan 12 Februari 2025. Barang beserta invoice diterima pada tanggal 20 Februari 2025. Nah, cara menyelesaikan transaksi untuk tipe prepayment kali ini yaitu dengan cara ke payable. Kita ke navigator payable, lalu ke invoice, entry, dan ke invoice. Di sini seperti biasa, oke. Kita akan masuk ke menu seperti ini. Kemudian ini adalah menu invoice. Untuk kita memasukkan invoice, di sini ada beberapa type. Sebelum kita memasukkan transaksi, kita harus mengetahui tipe yang akan kita gunakan. Di sini ada standar, kredit memo, debit, sampai mix. Jadi yang standar itu adalah untuk transaksi yang saldo normalnya negatif. Sedangkan yang prepayment itu untuk saat barang belum diterima. Kredit memo itu untuk invoice pengembalian. Lalu yang mix itu adalah untuk tipe yang bisa negatif, bisa positif. Kayak gitu. Untuk kali ini kita akan menggunakan invoice prepayment, namun sebelum kita bikin invoice prepayment, kita akan bikin invoice yang tipe standar dulu. Oke. Trading partnernya bisa kita cari dengan nama perusahaan masing-masing. Di sini aku menggunakan perusahaan Laskar Pelangi. Lalu supplier side-nya, invoice date-nya berdasarkan soal transaksi tadi, yaitu pada tanggal 20 Februari 2025. Kemudian invoice number-nya adalah LP-02 25-001. Oke. Selanjutnya invoice amount-nya berdasarkan soal itu ada 150 USD untuk masing-masing, sedangkan kita membeli 2 pieces berarti sebesar 300 US dollar. Kemudian kita geser ke samping. Udah nggak ada lagi buat yang kuning-kuningnya. Kita lanjut ke lines. Oke, untuk di lines kita isi amount-nya sama seperti yang di atas, yaitu 300. Setelah itu kita klik distributions.
Nah, untuk distributions ini amount-nya sama yaitu 300, GL date-nya 20 Februari. Kemudian untuk account-nya, di sini departemennya kita bikin 00, lalu untuk account-nya adalah kita menggunakan account 1410. Kemudian kalau udah dimasukin account-nya, kita pencet OK. Lalu kalau udah kayak gini, tinggal kita save aja. Nah, di sini distribution class-nya udah save. Kemudian kita tutup. Kemudian kita ke action untuk mengvalidate invoice yang standar ini. Oke. Nah, di sini statusnya udah validate. Kemudian setelah kita membuat invoice yang standar, selanjutnya kita bikin invoice untuk yang prepayment-nya. Di sini type-nya kita ganti jadi prepayment. Dengan trading partnernya masih sama, yang Laskar juga. Lalu supplier side-nya tinggal kita klik aja, dia akan otomatis muncul. Kemudian invoice date-nya berdasarkan soal, dia meminta tanda jadi berupa uang muka sebesar $100 pada tanggal 12 Februari. Berarti invoice date-nya yaitu pada tanggal 12 Februari 2025. Invoice number-nya LP garis miring 02 garis miring 25 garis miring 002. Oke, untuk invoice amount-nya adalah samain dengan soal yaitu $100. Kemudian udah nggak ada lagi yang harus diisi. Kita langsung ke lines. Untuk di amount-nya sama $100. Kemudian langsung kita klik distributions. Nah, khusus untuk prepayment ini, untuk account-nya GL-nya dia udah langsung muncul, jadi kita nggak perlu otak-atik. Di sini kita langsung save aja. Distribution class-nya udah save, kemudian kita tutup. Lihat di generalnya unvalidate. Kemudian kita validate. Nah, oke, di sini kita udah selesai bikin invoice untuk prepayment-nya dengan status unpaid. Selanjutnya adalah kita akan melakukan payment. Selanjutnya, setelah membuat invoice, kita ke payment. Nah, isi yang berwarna kuning karena itu wajib. Selanjutnya, payment date diisi 12 Februari. Terus klik enter and adjust invoice. Selanjutnya, pilih yang amount-nya 100.
terus save. Nah, jika sudah tersave, maka yang udah kita save tadi akan pindah ke bawah. Selanjutnya kita ke invoice untuk apply payment yang kita lakukan ke standar. Invoice. Terus ke find. Terus kita pilih standar yang di tanggal 20. Nah, selanjutnya klik action. Terus apply unapply. Oke. Nah, di sini kita checklist apply dan momennya otomatis udah ada. Terus habis itu save. Nah, setelah itu tanggalnya diubah jadi 20 Feb 2025. Save. Nah, kalau udah tersimpan berarti bakal pindah ke bawah. Terus habis itu close. Nah, karena di sini statusnya masih need revalidation, maka kita akan validate terlebih dahulu. Jadi ke action, terus validate. Oke. Nah, maka statusnya di sini akan berubah menjadi validate. Nah, selanjutnya kita ke payment untuk pelunasan. Nah, selanjutnya di sini trading partnernya Laskar lagi. Terus payment date-nya 20 Feb 2025. Bank account-nya USD. Nah, di sini bank account-nya Vision yang USD. Terus ininya diisi. Terus ke enter adjust invoice. Terus di sini nah pilih yang ini. Habis itu save. Kita close. Nah, otomatis akan ke save di sini. Nah, jadi pada transaksi pembelian aset tadi udah lunas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.